Taib, syukron Ibu pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala habibir rahman Muhammad ibni Abdullah sayyidi waladi Adnan alladzi qala lahu rabbuhul manan wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummahat, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kalau luar biasa itu penuh senyum dong, Bu. Ya. Coba ya, kita ulang lagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Walaupun tadi pagi sudah menyiapkan sahur ya, pagi-pagi kita sudah bangun, mungkin kita sendiri yang bangun ya, yang lainnya masih tidur, kemudian menyiapkan sahur, kemudian sampai di waktu ini mungkin kita masih bangun ya, belum tidur lagi. Jadi Masya Allah, kalau kita masih semangat, itu karunia yang sangat besar dari Allah. Semoga Allah memberikan kita rahmat, memberikan kita keridhaannya, memberikan kita kemudahannya dalam memahami nanti materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya Ummahat ya. Masya Allah, hari ini sudah tanggal berapa Ramadan? Bulan Ramadan? 15 ya. Masya Allah, 15. Sudah setengah jalan perjalanan kita menuju ke dermaga ya. Kita sekarang sedang berada di atas samudra Ummahat. Ramadan itu adalah samudra ya, yang kita lewati, yang kita arungi, yang mana namanya samudra itu pasti ada gelombang-gelombang. Kita adalah penumpang di atas kapal yang berlayar di atas samudra itu, dan nanti insya Allah akan sampai ke dermaga yang dituju. Jadi harus penuh kesabaran dan penuh perjuangan melewatinya. Masya Allah ya Ummahat. Jadi insya Allah semoga tidak sia-sia waktu kita di atas perjalanan kita di atas kapal ini. Kita isi dengan zikir, kita isi dengan ibadah, dengan tilawah lebih banyak lagi. Menjadi pembeda dengan hari-hari yang sebelumnya kita lewati. Mengingat kembali ya bahwa bulan Ramadan itu adalah sebenarnya bulan persiapan bagaimana ibadah kita pada bulan-bulan berikutnya Ummahat. Jadi itulah seharusnya kita memiliki tekad untuk bagaimana membedakan hari-hari kita, aktivitas kita dengan bulan-bulan yang lainnya. Menjadi latihan, medan latihan. Taib, karena sudah masuk ya, bentar lagi ke hari-hari terakhir Ramadan, maka insya Allah nanti akan ada malam yang Allah sebut di dalam Al-Quran, yaitu malam Al-Qadar. Sebenarnya mengapa ya Allah beri nama Al-Qadar? Ada yang sudah tahu? Kenapa Allah itu menyebut malam itu dengan malam Al-Qadar? Sebenarnya Al-Qadar sendiri artinya apa? Malam yang terbaik, malam yang mulia. Ya benar. Allah katakan ya tadi di surat Al-Qadar, apa Ummahat, ayat 1? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, bahkan Allah bersumpah inna dengan lafal inna, di mana inna kalau misalnya dilihat dari
secara bahasanya ya, terminologinya itu artinya adalah kami. Kami itu jamak kalau secara bahasa. Tapi yang Allah maksudkan di sini, mengapa Allah tidak menyebut ana, tidak menyebut saya? Allah kan Maha Esa, tetapi Allah menyebutnya dengan inna karena untuk ta'zim. Ta'zim itu adalah untuk pengagungan, pengesaan, pengagungan kepada Allah, bahwa hanya Allah yang mampu mengeluarkan ayat-ayat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan kami menurunkannya di malam Al-Qadar. Al-Qadar betul, yaitu kemuliaan, asyaraf al-udmah, kemuliaan, keagungan. Kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Karena Lailatul Qadar di situ Allah menurunkan melalui malaikat yang juga memiliki kemuliaan sebuah kitab yang juga mulia. Allah menurunkan Al-Quran, kitab yang mulia, kepada malaikat Jibril untuk disampaikan nanti kepada umat yang mulia juga, yang laha qadar, memiliki kemuliaan, melalui dakwahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus apa keistimewaannya Lailatul Qadar? Kenapa kita harus bersungguh-sungguh ketika malam Lailatul Qadar kemarin? Sebab ya, pada intinya di saat malam Lailatul Qadar itu Allah memang melipat gandakan semua kebaikan. Ya, pada kitab tafsir Ar-Razi ini ya, Allah melipat gandakan semua kebaikan, Allah melipat gandakan dan memperbanyak lagi rezeki-rezeki dan kenikmatan-kenikmatan bagi hamba-hambanya, dan juga tentunya insya Allah pahala, balasan, ajar, ganjaran bagi orang-orang, bagi hamba Allah yang bersungguh-sungguh beribadah pada malam Al-Qadar, pada Lailatul Qadar. Seperti itu. Maka ketaatan yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar, apabila kita lakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ijtihad, insya Allah memang pahalanya itu akan sangat banyak. Tetapi pertanyaannya umaran, sebenarnya di mana malam Lailatul Qadar itu? Di malam yang mana? Di malam ganjil. Kita bisa tahu pasti atau tidak di malam tanggal berapa? Tidak tahu. Dan memang Allah sengaja menyembunyikan itu. Allah sengaja menyembunyikan di mana malam yang Dia tentukan sebagai malam Lailatul Qadar, sebagai malam Al-Qadar. Apa hikmahnya umaran? Kenapa Allah menyembunyikan? Supaya kita tetap beribadah secara maksimal. Sebagaimana Allah menyembunyikan kematian seseorang. Karena Allah menyembunyikan kematian seseorang, maka seseorang itu dan bahkan kita sendiri pasti akan selalu bersiap-siap untuk menemui kematian itu, sebab Allah tidak mengabarkan kapan kematian itu datang. Sebagaimana juga malam Lailatul Qadar, Allah tidak mengabarkan malam ini adalah malam Lailatul Qadar, tidak. Tetapi Allah menginginkan semua hambanya mengagungkan semua malam pada bulan Ramadan dan bersungguh-sungguh di tiap malam bulan Ramadan, tidak hanya pada malam Lailatul Qadar saja. Tetapi itulah perbedaannya, kimahnya, nilainya yang menjadi pembeda di antara malam yang lain dengan malam Lailatul Qadar adalah itu ibadah yang kita lakukan semuanya insya Allah Allah berikan ganjaran yang berlipat, Allah berikan ganjaran yang ibaratnya adalah seperti 1000 bulan ibadah. Kenapa sampai Allah itu mengkiaskannya itu Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Kenapa Umar? Kenapa bisa Allah itu mengkiaskannya kepada malam 1000 bulan? Ada yang tahu? Ya, ini salah satu riwayat Umar bahwasannya
rojul pria ya, salah seorang pria dari Bani Israel. Pada waktu itu Bani Israel berarti zaman yang lama ya, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Dia adalah seseorang yang mana sangat bersungguh-sungguh. Dia bangun malam, dia beribadah pada malam hari sampai menjelang subuh. Dan pada pagi harinya si laki-laki ini pula melakukan pekerjaan yang lainnya, beraktivitas seperti biasa, tetapi juga dengan sungguh penuh istihad sampai datang sore. Dan begitu terus dia melakukannya sampai selama 1000 bulan. Maka Rasulullah SAW saat mengetahui tentang hal ini dan juga muslimin pada waktu itu merasa kagum dengan laki-laki ini. Kemudian Allah menurunkanlah ayat ini agar menjadi pembeda dan menjadi bisyarah, penggembira bagi kaum muslimin, bahwasanya kaum muslimin itu memiliki malam yang bahkan lebih baik daripada yang malam-malam yang dilakukan oleh si laki-laki Bani Israel ini. Ya ummahat. Jadi itulah salah satu riwayatnya. Tetapi pada intinya adalah mengapa disebutkan khairun min alfi syahr, ya balik lagi, yaitu adalah sebab keutamaan yang sangat besar yang ada pada malam Lailatul Qadar, sehingga Allah itu mengkiaskannya lebih baik dari 1000 bulan. Karena bulan Ramadan juga adalah bulan yang mulia, bulan yang insya Allah semua amal itu dilipat gandakan. Semua hal yang baik-baik terjadinya pada bulan Ramadan, termasuk yaitu tadi Allah menurunkan Al-Quran. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran itu dari Baitul Izzah ke Sama'i Dunia, ke langit dunia. Jadi secara berangsur-angsur riwayatnya ya, selama bulan Ramadan, selama kurun waktu turunnya wahyu itu kurang lebih 20 tahun, 20 bulan. Selama itu maka Allah menurunkannya adalah pada bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar. Tetapi Allah sudah menurunkan Al-Quran itu tentunya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu sudah langsung semuanya, ya. Sudah langsung semuanya itu sudah Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ila Sama'i Dunia ke Rasulullah itu secara berangsur-angsur, dan itu di riwayatnya adalah selama bulan Ramadan di Lailatul Qadar, berangsur-angsurnya ke Sama'i Dunianya. Seperti itu ummahat. Ke langit dunianya yang kemudian nanti dari langit dunia itu ya turun kepada Rasulullahnya menyesuaikan kepada peristiwa yang ayat itu turun. Jadi seperti itu ya sejarahnya ummahat. Tidak langsung dari Allah itu ke Rasulullah, tapi ada dari Lauhul Mahfuz dulu ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah ke Sama'ud Dunia, baru dari situ kemudian diturunkan kepada Rasulullah menyesuaikan nuzulnya, waktu nuzulnya. Jadi itulah mengapa kemudian harus berijtihad, harus sungguh-sungguh dalam meraih Lailatul Qadar karena penuh dengan kemuliaan. Dan memang kenapa disebutkan 10 hari terakhir Ramadan adanya Lailatul Qadar itu? Allah tidak mengabarkan, tetapi ada pernyataan demikian, yang mana pernyataan-pernyataan itu memang ada, berasal dari para sahabat ummahat, ya, berasal dari para sahabat, dari Hasan Al-Basri menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan. Kemudian sahabat yang lainnya itu ada yang menyatakan tanggal 19 Ramadan. Sahabat yang lainnya lagi ada yang menyatakan tanggal 21, tanggal 23, bahkan ada yang menyatakan tanggal 24 Ramadan, ada yang menyatakan tanggal 27 Ramadan, ada yang menyatakan tanggal 29 Ramadan. Itu semua sahabat Rasulullah langsung ya yang menyatakan. Pada kitab ini ya, kitab Tafsir Ar-Razi jilid ke-32 ya, para sahabat langsung yang menyatakan. Oleh karena itu diyakini kemudian hingga hari ini bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah adanya di 10 hari terakhir.
Sebab itu bahkan salah satu sahabat ada juga yang menyatakan tanggal 11 Ramadan ya. Jadi ini Al Hasan Al Basri menyatakan 17 Ramadan. Anas bin Malik sahabat Anas bin Malik menyampaikan tanggal 19 Ramadan. Muhammad bin Ishaq menyampaikan 21 Ramadan. Ibnu Abbas menyampaikan tanggal 23 Ramadan. Dan ya itu Ummahat. Jadi para sahabat langsung pernyataan ini berasal. Jadi tidak asal ya Ummahat ya, pernyataan 10 hari terakhir itu Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir, itu ada pernyataannya dari para sahabat ya. Karena Allah kan tidak menerangkan kapan Lailatul Qadar itu ada. Allah menyembunyikan itu. Masya Allah. Jadi itulah mengapa kemudian harus berijtihad pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kemudian ayatnya apa Ummahat? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, para malaikat Allah izinkan turun di malam Lailatul Qadar melihat kepada hamba-hamba yang bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Bahkan malaikat itu tidak hanya turun ke langit dunia itu pada malam Lailatul Qadar saja, tapi malaikat juga turun kepada majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis di zikir insyaallah biizni rabbihim, dengan izin Allah. Para malaikat meminta izin, kemudian Allah yang memberikan izin. Jadi Masya Allah ya Umar, betul adanya malaikat-malaikat yang mendoakan hamba Allah yang sedang ada dalam majelis ilmu. Itu ada di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga pada malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Jadi Masya Allah, siapa yang gak mau didoakan oleh malaikat? Malaikat itu makhluk yang gaib, sahih. Tetapi apa kelebihannya malaikat dengan manusia? Tidak ada dosa. Malaikat itu beribadah saja, ya dia suci. Maka insya Allah doanya malaikat itu langsung makbul indallah. Karena malaikat adalah hamba-hamba, adalah makhluk Allah yang memang ditakdirkan oleh Allah untuk beribadah ya, dan memiliki tugas-tugas yang lain. Itulah Masya Allah. Dan salamun hiya hatta matla'il fajr. Para malaikat saja ya, keutamaannya yang lain, hamba-hamba Allah yang terpilih, yang beriman, yang masuk surga nanti, ada juga malaikat-malaikat yang akan memberi salam dari pintu manapun hamba-hamba Allah itu masuk. Akan ada malaikat yang memberi salam. Begitu juga pada malam Lailatul Qadar, para malaikat insya Allah juga akan memberikan salam sejahtera bagi hamba-hamba Allah yang menyibukkan diri pada malam Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan doa serta salamnya dari malaikat bagi para hamba Allah itu adalah sampai terbitnya fajar. Masya Allah. Waktunya berarti panjang ya Ummahat, dan tentu kita tidak ingin ketinggalan dong ya. Walaupun kita sebagai ibu rumah tangga mungkin sudah merasa lelah dengan aktivitas ya, dengan aktivitas yang kita lakukan, rutinitas yang kita kerjakan, tetapi tentu tidak menutup kemungkinan untuk kita mengusahakan. Ummahat, kalau ditanya apa sih ibadah khusus pada malam Lailatul Qadar, tidak ada kekhususan yang khusus dilakukan pada malam Lailatul Qadar kecuali apa? Bersungguh-sungguh dalam ibadah dan ketaatan. Hikmah yang lain kenapa Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar itu adalah yang tadi, memiliki ganjaran yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Dan apabila orang yang bermaksiat pada malam Lailatul Qadar juga itu memiliki
dosa, yang mana dosanya itu setara dengan dosa melakukan maksiat selama 1000 bulan ummahat. Oleh karena itu Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar. Karena seseorang yang melakukan dosa dengan mengetahui, ya, dengan pengetahuan terhadap hal itu, lebih banyak balasannya atau lebih banyak dosanya daripada orang yang tidak mengetahui. Ya kan, ummahat? Orang yang tidak mengetahui, misalnya orang yang jahil, orang yang belum mengetahui tentang suatu ilmu, kemudian dia salah dalam pelaksanaannya, maka itu ma'fu. Begitu juga dengan kita, maka Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar. Intinya apa? Supaya juga berhati-hati agar tidak melakukan maksiat. Karena maksiat yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu yaitu setara juga dengan maksiat yang dilakukan selama 1000 bulan. Ya, di sini riwayatnya, penjelasannya ummahat. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kata terlambat. Kalau kemarin, ya, setengah bulan yang kemarin masih banyak kita lalaikan ibadah-ibadah, kita masih lebih banyak mikirkan bukber, lebih banyak mikirkan belanja misalnya, ya kita perbaiki di setengah bulan selanjutnya. Ada yang belum hatam, ya diniatkan hatam. Walau ummahat kita terbata-bata membaca Al-Qur'annya, insya Allah itu Allah ada ganjarannya juga, ya. Tetapi jangan kemudian berlindung dengan kata-kata itu, ya ummahat. Maksudnya orang yang tilawahnya terbata-bata saja insya Allah ada ganjarannya. Nah, apalagi dia memiliki bacaan dan ilmu tajwid yang bagus, kemudian diamalkan saat tilawah, itu insya Allah niatnya ikhlas lillahi ta'ala, talaban li'ibtigha'i mardatillah, ya, untuk mendapatkan ridhaan Allah, insya Allah pahalanya otomatis lebih banyak. Ibaratnya ketika kita melakukan sesuatu dengan maksimal, dengan persiapan yang lebih, mana yang lebih banyak keutamaannya dan fadilahnya dengan yang tidak ada persiapan? Iya, otomatis yang dengan persiapan. Begitu juga misalnya salah satu ibadah tilawah Al-Quran, kita memiliki persiapan ilmu tajwid, ya, tahsin, bacaan Al-Quran yang bagus, itu bekal untuk beribadah tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Warattil Qur'ana tartila, Allah sampaikan, kan? Dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Secara tartil itu maksudnya apa? Ya dengan sesuai kaidah tajwid. Kenapa ada kaidah tajwid? Ini ya, mengulas sedikit ya, karena ini kan bulan Ramadan, esensinya adalah sebenarnya untuk memperkuat ibadah, salah satunya tilawah Al-Quran. Kenapa kok ada ilmu tajwid? Sebab Al-Quran panjang pendeknya, bacaan-bacaannya ummahat, semuanya yang kita baca pada hari ini, ya memang seperti itu adanya, ya Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW. Sehingga berbeda ketika kita membaca teks Arab dengan membaca teks Al-Quran. Membaca teks Arab, ya ini misalnya, ini kan materi saya berbahasa Arab, ya saya bacanya biasa aja, nggak pakai hukum tajwid. Wa'alam anna hadza ta'ana dha'ifun wa dzalika li'anna ayat. Nggak harus pakai hukum tajwid yang mana nun sukun ketemu apa misalnya mim, hukumnya jadi apa? Tidak. Ikhfa saja nggak pakai di sini, ikhfa bacanya ya biasa aja. Kan anta, kamu, nggak jadi anta gitu, nggak jadi gitu, ya. Maka ilmu tajwid itu memang turunnya itu langsung dari Allah. Maksudnya ilmu tajwidnya dirumuskan oleh ulama. Sebab apa? Al-Quran diturunkan dengan lafal dan bacaan yang demikian. Jadi Masya Allah, para ulama kemudian berijtihad bagaimana mempermudah kemudian umat-umat yang selanjutnya, sehingga tahu bacaannya seperti kenapa jadi seperti ini, kenapa jadi seperti ini. Itu ulama salaf yang merumuskan, para salafus sholeh, ya.
Masya Allah, seperti itu ya. Dan ini motivasi sebenarnya, karena memang tidak ada perbedaannya ibadah yang harus dikhususkan pada malam-malam Lailatul Qadar. Intinya harus mengencangkan lagi ya diri kita. Kalau Rasulullah itu mengencangkan apa? Ya, ikat pinggangnya ya, sarungnya. Intinya dia tuh ada malam-malam akhir bulan Ramadan tidak mendatangi istrinya. Ya, kalau ibu-ibu berarti kita juga lebih menghidupkan lagi malam-malam kita dengan lebih kuat. Ya, memang penuh perjuangan ya umahat, apalagi yang aktivitasnya tidak hanya di rumah ya, mungkin ada mengajar atau berjualan ya, bikin pesanan dan lain sebagainya. Masya Allah ya. Kalau tidak sanggup bangun sepanjang malam itu ya, paling tidak ada 1 jam 2 jam yang mana kita menghidupkan malam itu, entah dengan tilawah, entah dengan qiyamul lail ya, sholat, atau bahkan dengan zikir, dengan zikir, dengan doa, dengan kita muhasabah ya. Muhasabah itu apa sih? Muhasabah merenungkan diri ya, introspeksi diri, menghitung seberapa banyak kita itu bermaksiat ya, sudah seberapa banyak kita itu melalaikan perintah Allah. Itu muhasabah. Muhasabah itu kan dari kata hasabah, yahsubu, berhitung. Jadi muhasabah diri, menghitung diri sendiri. Jangan sampai kita itu sibuk menghitung orang lain, dia itu begini loh, dia itu begini, ya kan, misalnya. Naudzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita sibuk aja menghitung orang lain, tapi lupa menghitung diri sendiri dan lupa muhasabahi diri sendiri, menghitung dosa-dosa, menghitung kelalaian diri sendiri. Jadi seperti itu umat. Insya Allah kita bisa ya, malam-malam ini kita hidupkan lagi. Apakah cukup dengan sholat tarawih saja misalnya yang tidak mampu begitu? Sholat tarawih saja, kemudian tidur ya, bangunnya nanti pas sahur. Ya tafadholi, kalau memang kemampuannya seperti itu, menghidupkan malamnya hanya dengan sholat tarawih yang di awal malam. Tetapi alangkah lebih baik lagi kita ada mujahadah, ada ikhtiar yang lebih, ada istihad yang lebih, sehingga insya Allah lebih banyak menurunkan keridhaannya kepada kita umat. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, insya Allah itu tasjidnya ya pada pagi hari ini. Kita semua semoga Allah jadikan hamba yang mampu untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan tilawah, tadabbur Al-Quran, ya umat. Tadabbur Al-Quran itu juga jangan lupa. Kalau kita meminta anak-anak kita untuk menghafalkan Al-Quran, bahkan mendisiplinkan diri kita untuk menghafalkan Al-Quran, jangan lupa juga untuk mentadabburinya, mengawalinya dengan, kalau kita, karena lisan kita itu bukan lisanul Arab ya, otomatis membaca yang terjemah. Jadi selain kita baca ayat-ayatnya, buka juga Quran terjemahnya, ini maksud ayatnya apa. Sehingga sebenarnya dari memahami ayat-ayat Allah itu sedikit demi sedikit, nanti pengamalannya bersumber dari itu. Seperti tadi kan kita di awal dengan Al-Qadar, surat Al-Qadar, Allah memberikan i'lam ya kepada kita, memberikan firman, memberikan pengetahuan, malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu para malaikat itu turun bahkan sampai pagi. Hikmahnya apa? Kita berarti disuruh untuk bersungguh-sungguh ibadah pada malam Lailatul Qadar. Itu pada kita bukan? Iya, saat Al-Qadar itu. Maka itulah karena kita paham maksudnya. Jadi untuk ayat-ayat yang lain juga jangan lupa. Kalau misalnya kita merasa sulit ya mentadabburnya dari depan, surah Al-Baqarah misalnya, ya mulailah dari juz amma, ya mulailah dari yang juz amma, tadabbur
juz amma, surat-surat yang pendek seperti itu insya Allah. Nah, baiklah, mungkin cukupkan materinya pada pagi hari ini. Semoga kita semua termasuk hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi alumni Ramadan yang baik ya Ummahat. Harus selalu diniatkan ibadah setelah bulan Ramadan ini lebih baik dari sebelumnya, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang rindu sekali ya suasana Ramadan ini kalau misalnya di bulan-bulan selain Ramadan, karena memang suasananya yang penuh dengan ibadah, teman-teman yang saling mengingatkan pada bulan Ramadan itu sepertinya sangat indah sekali. Jadi coba kita juga menghidupkannya di malam-malam di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Itu insya Allah indah banget ya. Apalagi bagi kita ibu-ibu, insya Allah ikatannya kepada Allah itu terus kuat, nggak oleng kemana-mana. Karena permasalahan kita pasti banyak ya. Itu termasuknya ya Ummahat, hikmahnya juga supaya jangan lupa, karena kompleksitas masalah yang ditemukan oleh ibu rumah tangga setiap hari ya, mengikat diri dengan lebih kuat kepada Allah. Salah satunya adalah ya di malam Lailatul Qadar, insya Allah. Pada intinya seperti itu insya Allah. Baik, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'al auladana min ahlil Qur'an wa ahlil adabi wa dhil akhlaqil karimah wa ahlil hadisi wa mujahidan li kalimatika ya Allah, didinika ya Allah. Jadikanlah generasi kami generasi yang muslimin, mukminin, muhsinin yang Engkau ridhai, sehingga menjadi generasi Islam yang baik, yang mampu berperang di jalan-Mu ya Allah dalam kondisi zaman akhir zaman yang seperti ini Allah. Dan mampukanlah kami semua sebagai seorang istri dan seorang ibu mampu menjadi seorang istri yang baik, yang salihah, mampu menjadi seorang ibu yang baik, yang salihah bagi suami dan juga anak-anak kami, keluarga kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bermanfaat, mudahkanlah kami dalam beribadah kepadamu. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana 'alliq qulubana bis sholati wad du'ai wal qur'ani ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, tautkanlah senantiasa hati kami ini kepada Al-Quran dan juga sholat dan juga doa kepadamu, munajat kepadamu ya Allah. Sungguhnya hanya Engkaulah tempat kami bergantung, Engkaulah tempat kami meminta. Segala kekuatan bersumber darimu ya Allah, maka ridhoilah kami ya Allah, dan bersamailah kami ya Allah dalam setiap langkah kami mengarungi kehidupan ini, mengemban amanah-Mu sebagai seorang istri dan seorang ibu di dalam keluarga yang Kau amanahkan ya Allah. Allahumma amin ya arhamar rahimin ya mujibas sailin. Baik Ummahat, cukup materinya? Apa ada sesi tanya jawab? Atau ya, apa bagian? Ya. Oh, ada kondisi haid ya. Baik. Ya, Masya Allah Ummahat ya. Bagaimana seorang yang haid atau nifas menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi Ummahat, kesepakatan ulama ya, untuk wanita yang haid atau nifas itu tidak ada larangan untuk membaca Al-Quran. Nah, tapi dengan syarat Ummahat, membaca Al-Qurannya adalah di dalam hati. Nah ini ya Ummahat ya, jumhur ulama ya kesepakatannya bagi seorang wanita haid ya atau yang mengalami nifas di waktu itu ingin membaca Al-Quran maka boleh, tapi harus di dalam hati,
tidak dilisankan seperti ini, ya, hanya di dalam hati saja. Jadi itu juga bisa. Jadi membaca Al-Qur'annya adalah dilafalkannya di dalam hati atau mendengarkan murotal seperti itu. Atau Al-Qur'annya, mushafnya itu, kalau masalah memegang mushaf itu ada perbedaan pendapat ya Mahat ya. Kan la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Jadi yang suci ini ada penafsiran yang berbeda di antara ulama. Ada yang menganggap al-mutahharun di sini Bani Adam, yaitu manusia. Ada yang menganggap malaikat. Nah, jadi kalau misalnya yang menganggap malaikat, maka yang haid itu boleh memegang mushaf. Kalau menafsirkannya itu adalah Bani Adam atau manusia, maka ya haid tentu tidak boleh karena dalam keadaan hadas. Mana pendapat yang paling kuat? Pendapat yang paling kuat itu yang sebagai al-mutahharun di sini maksudnya adalah Bani Adam, manusia. Jadi memang kita menghindari untuk tidak memegang mushaf Al-Qur'an. Jadi cari yang mushafnya ada tarjamahnya. Yang dinamakan mushaf itu adalah yang full tulisan ayat-ayat Allah. Ya, kalau ada tulisan Indonesianya itu kita boleh pegang yang tulisan Indonesianya. Seperti itu Umahat. Mau baca Yasin, ya, yang haid bacanya di dalam hati. Seperti itu. Ini juga mengingatkan ya, misalnya ada yasinan rutin itu Umahat, ada yang haid, jadi tidak boleh ikut baca. Iya, baca di dalam hati. Iya, karena itu tidak boleh. Karena yasinannya adalah suatu hal yang rutin dilakukan, bukan hal yang susah didapat atau waktunya tidak menentu, ya. Jadi itu hukumnya sama dengan tilawah seperti biasa. Jadi ibu-ibu ini ya, hati-hati ibu-ibu yang haid ketika ikut misalnya wirid yasinan, baca yasin, surat yasinnya itu di dalam hati. Tapi bagaimana dengan dzikir? Bagaimana dengan yang lainnya? Tasbih, tahmid, tahlil, istighfar boleh dilisankan. Boleh. Terus gimana dengan amal surat? Ada dzikir-dzikir dari ayat Al-Qur'an. Nah, itu di dalam hati bacanya. Jadi kesepakatan ulama itu Mahat ya, boleh membaca Al-Qur'an tetapi di dalam hati tidak dilisankan. Tetapi ada perbedaan pendapat pada yang membaca Al-Qur'an yang dilisankan. Ada kondisi-kondisi seperti misalnya guru mengaji atau sedang belajar ngaji dengan guru yang mana waktunya itu mungkin seminggu sekali ya, atau bahkan 2 minggu sekali, yang mana waktunya itu susah didapat begitu. Jadi dia boleh untuk melisankan karena untuk diperdengarkan kepada guru. Atau dia adalah seorang hafidhah, adalah seorang penghafal Al-Qur'an yang memang rutin murojaah. Jadi dia boleh melisankan Al-Qur'annya dalam kondisi haid karena dia takut lupa, itu boleh. Seperti itu. Iya. Tapi kalau kita yang tidak rutin gitu, kemudian ketika haid pengen gitu, nah itu nggak boleh ikutnya ya Mahat. Kenapa nggak pas waktu suci gitu kan, ngajinya, hafalannya gitu. Seperti itu Mahat. Allah a'lam bishawab. Baik, soal akhir. Ada lagi Umahat? Atau saya yang tanya? Tadi kenapa disebut dengan apa hikmahnya Umahat? Kenapa Allah tidak memberitahukan atau menyembunyikan Lailatul Qadar itu? Karena kita biar maksimal, misalnya di setiap malam kita harus istiqomah istilahnya melaksanakan ibadah itu. Iya, Masya Allah, seperti itu Umahat ya. Maka Allah menyembunyikan. Dan pengkiasannya tidak hanya pada kematian, tapi juga hal-hal yang lain. Misalnya hamba Allah yang Allah ridhoi karena ketaatannya, Allah sebutkan nggak? Allah kasih tahu nggak? Enggak. Agar semua hambanya bersungguh-sungguh menjadi hamba yang Allah ridhoi.
Kemudian doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah mengabari kita nggak? Doa yang ini akan Allah kabulkan ini nanti hari ini gitu. Tidak. Iya. Iya. Karena Allah ingin kita terus bermunajat kepadanya. Termasuk yang tadi yang kematian itu. Jadi hamba yang cerdas itu sebenarnya adalah hamba yang selalu mengingat kematian, sehingga selalu bersungguh-sungguh di dalam beribadah beramal kepada Allah. Nah, ibu rumah tangga, rutinitas yang dilakukan bisa jadi ibadah tidak? Bisa. Ini ada ya pelajarannya di kitab Tauhid. Jadi al-a'mal al-yaumiyah, pekerjaan kita sehari-hari bisa menjadi nilainya ibadah. Saat ya tentu diniatkan untuk ibadah, diniatkan untuk mendapatkan rahmat Allah, diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah, diniatkan supaya bersih itu karena Allah mencintai kebersihan.